Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat, senantiasa diberikan kemudahan dalam setiap apa yang Anda hadapi, apa yang Anda jalankan. Baik, kali ini kita akan bicara tentang agama dan budi pekerti. Seluruh dunia itu sepakat bahwa diciptakannya agama, diturunkannya agama oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah sebagai jalan, sebagai cara atau wasilah untuk mengenal lebih dekat tentang zat ketuhanan, tentang kesejatian ketuhanan, dan tentu ada sesuatu yang luar biasa di balik itu semua yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran kita, tidak bisa dijangkau oleh angan kita, dan tidak pernah kita lihat baik oleh mata kita, tidak pernah kita dengar oleh telinga kita. Jadi ada sesuatu yang luar biasa, yang istimewa, yang super istimewa di balik hakikat agama. Namun ketika kita mengenal agama, pada garis terluar kulitnya itu adalah teori-teori, ajaran-ajaran, dan ibadah-ibadah formal. Semua orang bisa mempelajari, melaksanakan, atau bahkan menekuni dan rajin di situ, bisa. Tapi jika kulit di dalam agama itu tidak kita hiasi dengan budi pekerti, berjalannya kita dalam menempuh jalan keagamaan itu tidak kita barengi dengan budi pekerti, maka kita hanya akan kenal kulit saja dan menjalankan ajaran-ajaran agama, teori-teori agama sebatas formalitas peribadatan, karena tidak dibarengi dengan budi pekerti. Banyak orang beragama, tekun, ibadahnya tekun. Misalnya Islam, sholatnya tekun, tahajudnya tekun, zikirnya tekun, sholat sunnahnya tekun. Tapi tidak sedikit di dalam ketekunan itu jauh dari budi pekerti, jauh dari citra insan yang mulia. Nah, akhirnya agama itu menjadi sesuatu yang kering di dalam diri kita, karena kita beragama, kita sholat tekun, kita tahajud, kita zikir, tapi masih suka nipu misalnya, masih suka mengambil hak orang lain, masih suka melanggar hukum, melanggar peraturan masyarakat, melanggar norma-norma. Kita tekun ibadah, jamaah, sholat, tekun tahajud, senang zikir, tapi perkataannya suka menyakiti orang. Banyak kata-kata yang sering keluar dari kita, kata-kata kotor. Atau kita di jalan suka melanggar rambu lalu lintas, senang kalau melihat orang lain susah, masih senang memelihara rasa iri, dengki di dalam hati kita. Nah, maka akhirnya peribadatan kita, ibadah formal dalam keagamaan yang kita jalani itu hanya sebatas formal saja, karena tidak diiringi dengan budi pekerti. Namun lain halnya ketika agama itu kita hiasi, kita iringi dengan budi pekerti. Seiring meningkatnya
intensitas ibadah kita menjadi lebih tekun ibadah. Ibadahnya benar-benar diperhatikan. Sholat malamnya, tahajudnya benar-benar diperhatikan. Zikirnya benar-benar diperbanyak. Tapi kita iringi dengan budi pekerti. Sholat bukan sebatas gerakan badan, bukan sebatas bacaan-bacaan. Tapi budi pekerti itu mengantarkan prosesi sholat itu sampai merasuk ke dalam hati. Sampai merasuk ke dalam hati, ke dalam jiwa, ke relung sanubari. Nah, disitulah kemudian kita akan menjumpai atau merasakan bahwa agama di dalamnya tuh ada sebuah sisi yang namanya batin. Makanya antara agama dan kebatinan itu sebenarnya satu kesatuan yang tidak bisa dipisah sebenarnya hakikatnya. Tapi banyak orang yang hanya menjalankan agama saja. Nah, yang paling bahkan kadang memposisikan agama di atas ketuhanan. Jadi seperti menuhankan agama. Padahal hakikatnya agama itu di bawah ketuhanan, di bawah nilai ketuhanan. Nah, ketika kita beragama, kita beribadah, kita menjalani, kita memahami teori-teori agama, kita membaca, memahami kitab suci, memahami firman-firman Tuhan, firman Allah. Kalau dalam Islam, Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi, hadis-hadis Rasulullah. Kita pahami dengan sedemikian paham, kita hayati, kita angen-angen, kita barengi dengan budi pekerti. Apa yang kita baca, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana berbuat baik, bagaimana memberi, bagaimana menyapa, bagaimana membina silaturahmi, bagaimana bertutur kata, bagaimana berinteraksi sosial, menciptakan kedamaian, kenyamanan dalam hidup keseharian. Maka dari situ lambat laun hati kita akan menjadi lembut. Kita akan menjadi manusia yang mudah tersentuh dengan peristiwa-peristiwa yang kita dengar, yang kita lihat. Ketika kita sholat, kita tidak hanya sholat, jasad kita sujud, mulut kita mengucap doa-doa atau lafaz-lafaz dalam sholat. Tidak hanya itu, tapi hati kita hadir di dalam sholat itu. Kita merasa nyaman, merasa lembut, merasa menyatu dengan energi ketuhanan, nyaman, senang, bahagia, rindu, takjub di situ. Nah, dari situlah kemudian energi sisi kebatinan dalam berkeagamaan itu hadir dan menyatu di dalam hati kita. Nah, seharusnya seperti itu, seharusnya beragama itu seperti itu. Nah, dari budi pekerti itulah yang membarengi keagamaan. Dari penghayatan sehingga kita menemukan sisi kebatinan itulah maka muncullah akhlak, muncullah akhlakul karimah, muncullah kesejatian dalam menapaki hidup yang sebaik-baiknya. Itu adalah akhlakul karimah. Karena buah agama, buah dari ilmu, buah dari ketekunan, zikir, sholat itu adalah akhlakul karimah. Nah, ketika orang beragama dihiasi budi pekerti, sisi kebatinannya juga benar-benar diperhatikan. Apa yang ia pahami dalam kulit keagamaan itu ia masukkan ke hati, ia resapkan ke hati, ia cerna melalui pikiran. Maka sisi kebatinan akan benar-benar menyatu pada keagamaan yang kita yakini. Maka sudah tidak khawatir lagi. Jadi bagi orang yang seperti itu menjadi jaminan sholatnya itu adalah kebaikan budinya, zikirnya adalah kelembutan budinya, bicaranya adalah kesadaran sejati dan kebersihan pikirannya. Jadi jangan sampai banyak kan di berita-berita itu seorang ustadz misalnya, bahkan pengasuh pondok pesantren itu udah nggak diragukan lagi kan, sholatnya pasti sholat, zikirnya pasti zikir, ada peraturan bahkan di pondok-pondok itu kan, misalnya sholat malam, bangun subuh, ngaji dan seterusnya, tapi masih mencabuli santri-santrinya,
ya memperkosa santri-santrinya, mengebiri bahkan menyembelih hak santri-santrinya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai terulang lagi. Dan insya Allah pesantren itu tidak seperti itu ya. Kalaupun ada 1-2 itu hanya oknum yang memang dia beragama hanya sebatas kulit saja, hanya sebatas teori-teori, ibadah-ibadah formal yang tidak diiringi dengan budi pekerti, sehingga dia tidak memiliki tanggung jawab. Oh, ketika saya sholat, ketika saya tekun, ketika saya punya ilmu, saya bisa ini, bisa itu, ada tanggung jawab budi pekerti di situ. Nah, maka ayo kita munculkan tanggung jawab budi pekerti ketika kita memahami laku agama, menghafal materi atau teori-teori agama, kita iringi dengan tanggung jawab budi pekerti. Karena tanggung jawab budi pekerti itu mutlak, tidak bisa disangkal, tidak bisa ditawar. Anda bisa apapun, itu ada tanggung jawab budi pekerti. Nah, tanggung jawab budi pekerti itulah yang akan membawa nilai kebatinan buat Anda, dan akhlakul karimah akan tumbuh, akan berbuah di situ. Baik, saya kira itu sahabat sekalian. Ayo beragama dengan cara yang benar, yang cerdas. Semua kita sepakat bahwa tujuan keagamaan, tujuan dari kepercayaan adalah ketuhanan, adalah kesejatian. Ada sesuatu yang maha dahsyat, ada sesuatu yang maha indah di balik ajaran agama, di balik ketekunan teori-teori atau materi-materi peribadatan formal. Namun untuk menuju pada kesejatian yang sempurna, kebahagiaan yang sempurna itu harus diiringi dengan budi pekerti, sehingga kita bisa menemukan nilai kebatinannya, kemudian lahirlah akhlakul karimah, dan akhlak itulah yang akan membawa kita pada kebahagiaan atau tujuan yang hakiki yang tidak pernah terlintas di dalam pikiran kita. Ya, sambungan sedikit seperti surga, kenikmatan surga itu kan tidak bisa terlintas seperti apa, apalagi zat ketuhanan Allah itu, keindahannya itu tidak bisa, pikiran kita tidak bisa menjangkau keindahan Allah, tidak bisa menjangkau. Bahkan Rasulullah saja kan sampai tidak boleh dilukis, tidak boleh digambar, ya, karena keindahannya melampaui batas, ya kan, cahaya di atas cahaya, kebaikan di atas kebaikan, kesempurnaan di atas kesempurnaan. Saya kira itu sahabat sekalian, semoga bermanfaat, dan sekali lagi tetap semangat untuk Anda semua. Jangan lupa bantu like dan subscribe. Insya Allah semampu kita, sebisa kita akan terus berdakwah, kita akan terus berbagi kebaikan. Sebagaimana yang kita bisa, kita sharekan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf dari kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.